kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mansur. Ada Pak Wahyu. Gimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah sehat, Pak Mansur. Senang sekali hari ini, sore ini kita bisa bertemu di room meeting ya Pak Wahyu ya. Iya, Luar betul, Pak biasa, Mansur. ini kesempatan yang jarang sekali bisa kita laksanakan Pak Wahyu ya. Iya, betul, Pak Mansur. Terima kasih nih, Pak Mansur bisa bertemu dengan saya nih di ruang ini. Seperti itu, Pak Alhamdulillah, Mansur. senang sekali kalau ngobrol-ngobrol sama Pak Wahyu, selalu ada hal-hal baik yang bisa kita laksanakan. Alhamdulillah, Pak Ngomong-ngomong nih, Mansur. iya ngomong-ngomong nih Pak Wahyu, karena waktu kita tidak banyak nih ya. Iya, Pak Mansur. Sebetulnya di chat WA tadi, sebetulnya apa sih yang ingin Pak Wahyu sampaikan itu dari Nah, kegiatan itu. kita ini? Iya, iya betul Pak Mansur. Mohon maaf sebelumnya Pak Mansur ya. Saya Ya. tadi malam sempat ngechat Pak Mansur gitu karena saya pengen nelpon takutnya Pak Mansur eh, sedang ada kegiatan di luar atau sedang menyupir. Jadi saya ngechat WA seperti itu Pak Mansur. Jadi begini Pak Mansur, masalah saya itu di awal pembelajaran ini kan anak-anak baru masuk Pak Mansur ya. Iya, iya, iya. Nah, tapi motivasi anak itu sangat rendah Pak Mansur seperti itu. Jadi Iya, mereka itu tidak semangat Pak Mansur. Jadi ketika saya mengajarkan sebuah materi, kemarin saya materi introduction Pak Mansur di bahasa Inggris, iya, iya. anak-anak itu pada mengeluh Pak Mansur. Jadi mereka pada tidak bisa, pada tidak mau seperti itu. Mereka tidak semangat seperti itu Pak Mansur. Seperti itu Pak Mansur. Oh, luar biasa seperti itu Pak ya. Jadi Iya Pak Mansur. tujuan yang ingin diobrolkan pada kesempatan ini tentang kondisi Pak Wahyu yang Iya para betul Pak Mansur. siswanya motivasinya rendah gitu kan di awal Iya pembelajaran. betul Pak Mansur, Itu Pak motivasinya Wahyu ya. rendah. Oke. Iya, sehingga ketika di awal masuk kelas itu Pak Mansur ya, anak-anak itu ada yang ketika saya sedang menjelaskan ada yang tertidur seperti itu Pak Mansur. Iya. Bahkan ada anak juga yang sering ke kamar mandi seperti itu Pak Mansur. Jadi mereka minta izin ke kamar mandi karena ngantuk seperti itu Pak Mansur. Jadi Nah, ya. pembelajaran juga tidak kondusif seperti itu Pak Mansur. Terus yang selama ini Pak Wahyu laksanakan gitu kan, yang Pak Wahyu laksanakan saat ini itu seperti apa gitu kan, sehingga kondisi anaknya motivasinya rendah seperti itu. Oh iya Pak Mansur, kalau pembelajaran yang saya lakukan seperti biasanya saja Pak Mansur, seperti Seperti itu biasa ya. dengan iya Pak Mansur, saya hanya mengajar lalu menerangkan kepada anak, seperti itu Pak, mengabsen, menerangkan kepada anak, seperti itu Pak Mansur. Seperti itu, hanya itu Pak Mansur, seperti itu, Hanya itu tidak ya. ya seperti biasa kita mengajar Pak Mansur, seperti itu. Tapi mungkin mereka sudah terlalu lama libur sepertinya Pak Mansur, jadi motivasi anak itu pas di awal pembelajaran itu jadi kurang seperti itu Pak Mansur. Iya. Mungkin Pak Mansur punya Hmm. nasihat, punya kisi-kisi kepada saya atau apa masukan gitu kepada saya, saran gitu Pak Mansur. Oh, jadi seperti itu Pak Wahyu ya. Terus begini Pak Wahyu ya, Iya, dari kondisi motivasi mereka belajarnya rendah, terus lantas situasi yang ideal yang diinginkan oleh Pak Wahyu itu seperti apa nih? Dari kondisi yang diinginkan gitu kan oleh Pak Wahyu, dari kondisi para siswa tersebut, kondisi idealnya seperti apa yang ingin dilaksanakan oleh Pak Wahyu nih? Yang iya, ingin dicapai. betul Pak Mansur. Tentu ada kondisi ideal yang saya ingin capai, saya ingin tuju Pak Mansur di dalam pembelajaran saya, terutama itu anak bisa memahami tentang introduction seperti itu. Terusnya anak juga berani maju Pak Mansur ke depan untuk memperkenalkan diri mereka dengan menggunakan bahasa Inggris, dan yang paling penting itu mereka bisa mengikuti pembelajaran introduction itu dengan baik seperti itu Pak Mansur, tidak tidak izin ke WC gitu Pak Mansur, tidak, mereka itu tidak mengantuk di dalam kelas seperti itu Pak Mansur. Iya, iya. Kalau dilihat Pak Wahyu ya seperti itu ya. Jadi kondisi idealnya seperti itu ya. Jadi kondisi idealnya mereka motivasinya tinggi gitu kan, sehingga Betul. perhatian penuh dan tentunya memahami apa yang Pak Wahyu sampaikan. Itu adalah Iya kondisi betul Pak ideal ya Mansur. gitu. Iya iya betul Kalau Pak Mansur. kira-kira Pak Wahyu, kalau kira-kira saat ini nih, menurut Pak Wahyu,
kondisi para murid itu kalau misalnya kondisi ideal itu ada di titik angka 10 ya, kondisi Iya, ideal Pak gitu kan. Mansur. Iya. Kalau yang tidak ideal itu di kondisi 0. Saat ini nih menurut Pak Wahyu, kira-kira kondisi mereka itu ada di poin berapa nih kalau kalau di kondisi Kalau saya lihat seperti ini Pak Mansur ya, karena ya, memang kan anak-anak itu beragam ya Pak Mansur ya. Ada yang ya, semangat, ada yang tidak seperti itu Pak Mansur. Jadi kalau untuk secara keseluruhan di dalam kelas gitu Pak Mansur, mungkin nilainya 5 atau 6 Pak Mansur seperti itu Pak Mansur. Itu 6 lah Pak jadi Mansur, sekitar 6 lah iya. seperti itu Pak Mansur. Karena ada beberapa anak yang antusias dan eh, sisanya itu yang seperti itu yang tadi saya jelaskan Pak Mansur, Iya, iya. seperti itu. Jadi kondisi para murid di kelas Pak Wahyu saat ini, kalau dilihat dari sisi nilai itu idealnya di angka 6 ya Pak Wahyu. Iya Kalau betul Pak Mansur. misalnya harapan titik ideal yang ingin Pak Wahyu capai dari kondisi para siswa Pak Wahyu nih, ada di titik berapa nih kondisi Iya, idealnya yang ingin kalau dicapai? saya ingin ideal itu kondisinya itu di angka 9 Pak Mansur seperti itu. 9 itu yang pertama itu anak mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita rencanakan. Itu yang pertama Pak Mansur. Yang kedua anak berani Pak Mansur untuk mengekspresikan tentang bagaimana cara mereka berintroduction, memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris seperti itu Pak Mansur. Itu idealnya seperti itu Pak Mansur. Luar biasa. Jadi kondisi ideal yang ingin dicapai Pak Wahyu dari para siswanya ada di angka 9. Kalau di dalam implementasinya mereka mampu menyampaikan introduction dengan tepat dengan baik sesuai di dalam yang dirancangkan di dalam pembelajaran seperti itu Pak Wahyu ya. Betul, betul Pak Mansur. Sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan di awal semester Pak Mansur seperti Betul, itu. betul. Nah, kira-kira nih Pak Wahyu ya, tentunya dalam mencapai titik ideal yang ingin diraih oleh Pak Wahyu tersebut, mungkin apa yang bisa Pak Wahyu lakukan? Seperti itu Pak Wahyu. Baik Pak Mansur, kalau yang mungkin saya juga mungkin belum mencoba berbagai metode dan model pembelajaran Pak Mansur buat anak-anak dan juga belum menggunakan media pembelajaran Pak Mansur seperti itu. Memang saya akuin Pak Mansur, saya masih menggunakan hanya buku paket yang diberikan oleh pemerintah Kemendikbud seperti itu Pak Mansur. Ada bukunya gitu Pak Mansur, bukunya ada di perpustakaan dan saya hanya menggunakan media pembelajaran buku saja Pak Mansur seperti itu kepada anak-anak. Seperti itu Pak Mansur. Oh iya, jadi saat ini yang Pak Wahyu lakukan itu hanya baru menggunakan media pembelajaran berupa buku paket dari Betul pemerintah Pak Pak Wahyu Mansur. ya. Ya, betul Pak Mansur. Iya, hanya itu aja Pak Mansur yang saya gunakan gitu sebagai pedoman dan pegangan dan media pembelajaran untuk anak seperti itu Pak Mansur. Terus langkah ke depan nih untuk mencapai kondisi ideal yang ingin Pak Wahyu raih di angka 9 tadi ya gitu kan. Kira-kira apa rencana Pak Wahyu nih? Apa rencana Pak Wahyu untuk mencapai titik ideal sehingga para murid tentunya bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan nih. Iya Pak Mansur, tentu untuk mencapai ideal itu Pak Mansur, tentu saya itu harus memiliki strategi-strategi Pak Mansur. Hmm, Strategi-strategi pembelajaran yang tentunya membuat anak itu menjadi antusias dan motivasinya pun akan meningkat seperti itu Pak Mansur. Dan tentunya apalagi saat ini anak itu kita itu harus berpihak kepada anak Pak Mansur dan bagaimana pembelajaran kita itu sangat menarik buat mereka dan mereka pun bisa menguasai pembelajaran yang kita berikan seperti itu Pak Mansur. Tetapi memang pada prakteknya saya juga mengalami beberapa kesulitan seperti itu Pak Mansur. Kayak misalnya media pembelajaran seperti itu Pak Mansur kan kalau di tempat saya itu Pak Mansur ya itunya cuman proyektor teh cuman satu Pak Mansur. Jadi teh harus iya. bergantian sama teman seperti itu Pak Mansur. Dan juga saya juga Pak Mansur jujur aja belum menggunakan media pembelajaran kayak yang menarik terhadap anak seperti itu Pak Mansur. Saya masih yang tadi saya jelaskan hanya memakai buku paket dan hanya menulis di papan tulis,
hanya itu Pak Mansur, seperti itu. Mungkin kedepannya saya akan membuat PPT Pak Mansur, kayaknya PPT-nya yang bagus kayak dari Canva ya Pak Mansur ya. Mungkin ya Pak Nah, Mansur ya. bisa itu bisa Ya bisa. gitu ya, mungkin dari Canva kan lebih atraktif gitu ya Pak Mansur ya untuk menjelaskan kepada anak gitu ya Pak Mansur ya. Iya. Iya seperti itu ya Pak Mansur. Luar biasa. Apalagi saat ini ada berbagai macam animasi yang bisa kita masukin ke dalam Canva ya Pak Mansur ya. Kayak di ID Presenter ya Pak Mansur ya. Jadi kayak Iya, iya. kartun gitu ya Pak Mansur ya. Jadi mengintroduction anak itu dengan menggunakan media di ID, kita menambahkan di ID gitu Pak Mansur di Canva. Jadi yang berbicara itu kartun seperti itu. Kayaknya anak jadi antusias Pak Mansur kalau menurut saya seperti itu Pak Mansur. Luar biasa, ini sangat menarik sekali Pak Wahyu ya. Iya Ini Pak Mansur. rencana Pak Wahyu untuk mencapai titik ideal itu akan mencoba menggunakan media pembelajaran berbasis IT nih ya, yang Pak Wahyu Iya betul rencanakan Pak Mansur, betul dengan betul Pak Mansur. menggunakan Canva, Iya sehingga betul. pembelajaran didesain lebih menarik, sehingga diharapkan bisa memotivasi minat siswa untuk belajar seperti itu Pak Wahyu ya. Iya betul sekali Pak Mansur. Betul sekali. Rencananya seperti itu Pak Mansur. Mungkin nih Pak Wahyu ya, ini Iya iya sebuah gagasan keren nih Pak Wahyu ya, patut iya diapresiasi. iya. Terima Mungkin kasih Pak Mansur, terima kasih. mungkin Pak Wahyu nih, kapan nih rencananya mulai mencoba menerapkan nih? Iya Pak Saya Mansur. saya tidak sabar nih. Iya Pak Mansur, kalau rencananya itu Pak Mansur ya, karena kita kan pasti Pak Mansur ya membutuhkan tentu waktu juga Pak Mansur. Saya rencana minggu depan Pak Mansur seperti itu, karena kalau untuk di minggu ini saya kemungkinan besar harus membuat rencana yang belum bisa membuat itu Pak Mansur, karena saya harus merencanakan dulu Pak Mansur materinya seperti itu Pak Mansur. Mungkin nanti minggu depan Pak Mansur saya akan melaksanakan itu setelah saya benar-benar merencanakan dengan matang apa aja yang saya persiapkan dalam pembelajaran, mungkin dengan model pembelajaran dan lain sebagainya seperti itu Pak Mansur. Mungkin itu Pak Mansur. Insya Allah Luar minggu biasa depan Pak Wahyu. seperti itu Pak Mansur. Saya sudah tidak sabar nih Pak Wahyu, ingin tahu cerita Pak Wahyu di minggu depan nih. Saya Iya, tunggu iya Pak kabarnya ya. Mansur. Luar Iya Pak biasa. Mansur. Jadi penasaran nih. Jadi penasaran, ingin mengetahui, ingin melihat hasil dari penerapan pembelajaran yang berbasis IT yang Pak Wahyu rencanakan di minggu depan. Mungkin Iya nanti Pak minggu depan Mansur. Pak Wahyu kita agendakan kembali pertemuan ya. Saya tunggu informasinya loh. Iya, iya, Bagaimana nih baik Pak Mansur. perkembangannya? Iya, baik Pak Mansur. Terima kasih Pak Mansur ya. Setelah membantu saya untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas saya, Pak Mansur ya. Terima kasih Pak Mansur. Mohon maaf mengganggu. Sama-sama Pak Wahyu, Seperti itu Pak Mansur ya. sama-sama. Saya senang kalau ngobrol sama Pak Wahyu, selalu ada saja yang bisa diambil pelajarannya Pak Wahyu. Terima Iya, kasih. terima kasih Pak Jangan Mansur. Sama-sama sungkan-sungkan Pak Mansur. untuk senantiasa berkomunikasi Pak Wahyu. Iya, baik Pak Mansur. Baik, baik. Pak Mansur. Iya, Terima kasih Pak assalamualaikum. Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Mansur. Berarti sekarang saya ya. Boleh Pak Wahyu. Sebentar Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Wahyu. Iya, Gimana mohon kabarnya maaf. nih Pak Wahyu? Alhamdulillah Pak Mansur sehat-sehat. Gimana kabar Pak Mansur? Alhamdulillah saat ini sedang sehat walafiat Pak Al Wahyu. Hanya Alhamdulillah Pak mungkin sedikit Mansur. galau nih Pak Wahyu. Oh iya, makanya tadi tadi juga malam saya sempat kaget gitu Pak Mansur. Saya mendapat WhatsApp dari Pak Mansur, kata saya ada apa nih Pak Mansur tumben-tumbenan, tapi pasti ketika Pak Mansur menghubungi saya pasti ada sesuatu hal yang menarik seperti itu dengan informasi-informasi tentunya yang untuk kebaikan kita bersama seperti itu Pak Mansur. Ada apa kira-kira Pak Mansur? Ini Betul sekali Pak Wahyu. Aduh, ini gini Pak Wahyu nih. iya, iya Jadi gimana Pak Mansur? kesempatan nih bisa ngobrol sama Pak Wahyu nih. Gini Pak nih, Iya, aduh.
Saya ini Alhamdulillah Pak Mansur. kewalahan nih menghadapi Iya, salah satu murid saya di kelas nih, di kelas 6. Karena memang iya Pak kelas Mansur. 6 itu kan dari sisi usia mungkin ya lebih tinggi, seharusnya lebih memahami kita gitu kan Iya sebagai betul guru. betul Pak Tapi Mansur. ini ada satu anak nih Pak Wahyu, aduh, ketika saya sedang mengajarkan sebuah materi pelajaran, sebuah konsep nih, jadi Iya, ada saja anak ini yang apa mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya gitu. Jadi selalu bikin ya ulah sehingga fokus kita yang jadi gak fokus gitu kan. Ketika kita serius-serius seperti itu malah anak tersebut jadi mengalihkan perhatian kita gitu kan. Ada aja iya yang dia betul betul kerjakan Pak Mansur. seperti itu. Ayo, aduh, ini Iya, iya. bingung nih Eh, seperti ini bagaimana menanganinya nih Pak Wahyu. Aduh. iya Pak Mansur. Kalau yang saat ini Pak Mansur lakukan untuk anak tersebut apa ya Pak Mansur ya? Yang Pak Mansur lakukan ketika anak tersebut itu misalnya membuat ulah ketika pembelajaran Pak Mansur seperti itu apa yang Pak Mansur lakukan saat ini itu? Nah, Biasanya untuk betul sekali. meredam dia gitu. Saat ini yang saya lakukan seperti biasa saja Pak Wahyu. Ketika misalnya saya menjelaskan materi ya Iya Pak Mansur. dengan ya media pembelajaran yang ada yang seadanya gitu kan. Iya betul Pak Mansur. Ya menurut kita gitu, menurut saya ya bisalah untuk memfokuskan para siswa gitu kan. Iya Pak Seperti Mansur. misalnya dengan mencoba dengan game, ice breaking gitu kan untuk memfasilitasi mereka. Tapi ya nyatanya saat ini kondisi siswa tersebut fokusnya hanya sebentar Pak Wahyu. Jadi Oh paling ketika begitu kitanya Pak Mansur. Iya fokusnya hanya iya iya iya. sebentar. Iya. Saat itu ya Oh, iya iya. hilang lagi fokusnya seperti itu Pak Wahyu. Iya iya Pak Mansur. Begini Pak Mansur, kalau anak tersebut itu sebelumnya Pak Mansur apakah sudah pernah Pak Mansur melakukan tes diagnostik Pak Mansur kepada anak tersebut gitu Pak Mansur? Nah, betul sekali Pak Wahyu sih. Kalau tes diagnostik sih ya yang saya laksanakan belum secara menyeluruh Pak Wahyu. Belum saya Oh menyeluruh betul sehingga betul betul. saya juga belum mengetahui secara langsung secara detail gitu kan kondisi anak tersebut gitu kan secara detail apa kesukaannya, apa hobinya, seperti itu kan, apa minatnya, Betul. apa gaya belajarnya, seperti itu. Mungkin Oh betul Pak Mansur. eh, yang saya lakukan saat ini hanya melihat dari sekilas saja informasi yang diraih dari guru kelas sebelumnya seperti itu Pak Wahyu. Oh Jadi begitu Pak Mansur ya. betul sekali. Kalau kalau yang Pak Mansur lihat seperti itu Pak Mansur, menurut Pak Mansur tindakan anak tersebut itu yang paling menurut Pak Mansur membuat Pak Mansur kurang nyaman itu apa ya Pak Mansur? Terusnya lalu menurut Pak Mansur sendiri seperti itu mengganggu anak-anak yang lain tidak Pak Mansur ya? Nah, justru seperti itu, Pak ya. Jadi yang dilakukan anak tersebut kadang dia sering mencari perhatian orang lain sehingga Oh mengganggu begitu Pak kegiatan Mansur. pembelajaran gitu kan. Kemudian juga Mm-mm. memang fokus dia untuk apa mempelajari materi-materi yang saya ajarkan, konsep-konsep yang saya ajarkan itu hanya beberapa saat saja gitu kan. Setelah itu hilang begitu saja. eh, Kondisi seperti ini mungkin saya khawatirkan berimplikasi buruk terhadap belajar dia gitu kan Oh begitu dan Pak juga Mansur. tentunya mengganggu teman-temannya yang lain gitu Pak Wahyu ya. Jadi Oh teman-temannya yang begitu. lain yang sedang fokus belajar itu terganggu dengan ulah siswa tersebut Oh seperti itu sehingga iya betul fokusnya Pak hilang. Mansur. Kalau Pak Mansur sendiri itu udah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak Mansur di dalam kelas. Nah, betul sekali ya. Kalau yang saya lakukan saat ini tentunya pembelajaran berdiferensiasi secara menyeluruh belum dilakukan secara detail karena memang apa hanya melihat informasi dari guru kelas sebelumnya, itu kan Oh gitu Pak informasi dari Mansur. para siswa tentang apa bakat minat
hanya sekilas belum melakukan Oh, iya asesmen iya Pak Mansur. diagnostik seperti tadi Pak Wahyu. Jadi mungkin Iya. eh, seperti itu yang baru saya lakukan seperti Pak Wahyu. Oh iya betul. Kalau menurut Pak Mansur, anak tersebut itu saat ini itu kondisi idealnya angka berapa ya Pak Mansur ya? Nah, kalau dilihat ya dari kondisi ideal anak tersebut ya, kalau dilihat dari selama ini ya, selama melaksanakan proses KBM itu ya mungkin ada di angka 5 lah, ada angka 5 Pak, Oh untuk begitu Pak fokusnya Mansur. gitu kan. Karena memang fokusnya hanya sebentar gitu kan. Sebentar dia fokus, sesudah itu ya kabur lagi gitu kan. Oh Nah, jadi iya iya ya betul. hanya di angka 5 kalau dihitungkan Betul. kepada nilai ideal gitu kan Pak Kalau Wahyu. iya Pak Mansur. Kalau yang ingin Pak Mansur inginkan gitu Pak Mansur, idealnya berapa ya Pak Mansur untuk anak tersebut gitu? Ya, kalau untuk saat ini ya Pak Wahyu ya, melihat kondisi anak tersebut yang seperti itu, 7 juga saya sudah alhamdulillah lah. Oh Ya, gitu. anak tersebut minimal di titik fokusnya 7 lah. Minimal 7 Pak dia Mansur. bisa memperhatikan dan juga tidak Oh mengganggu iya. orang lain gitu kan dalam kegiatan pembelajaran Pak Wahyu. Berarti dengan 7 itu yaitu anak tersebut itu tidak mengganggu dan fokus gitu ya Pak Mansur ya Ya, terhadap seperti pembelajaran itu. kepada Pak Mansur seperti itu ya Pak. Apa yang disampaikan Pak Mansur bisa dapat dicerna oleh anak tersebut seperti itu ya Pak Mansur ya. Iya Pak Betul. Mansur. Kira-kira nih Pak Mansur nih, apa yang kurang atau yang belum Pak Mansur lakukan untuk anak tersebut seperti itu Pak Mansur. Kira-kira nih menurut Pak Mansur gitu. Apakah tadi kan yang saya dengar tadi dari Pak Mansur ya belum melakukan tes diagnostik seperti itu Pak Mansur ya. Seperti itu. Kira-kira apa gitu Pak Mansur ya yang menurut Pak Mansur Mungkin Pak Wahyu yang ya. ingin saya lakukan saat ini ya, kalau sudah ngobrol sama Pak Wahyu seperti ini, mungkin saya ingin mencoba ya untuk minimal merubah titik fokus pada anak tersebut dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu Wah, kan. luar Tapi biasa. sebelumnya Pak Wahyu saya ingin mencoba melakukan asesmen diagnostik dulu nih untuk anak tersebut nih. Oh, iya iya betul Mulai Pak Mansur. ya dilihat dari bakatnya, minatnya, kemudian juga profil belajarnya, gaya belajar seperti apa, Betul itu kan. betul betul Pak Kemudian Mansur. juga dari hasil tersebut mungkin saya akan mencoba melakukan tindakan khusus untuk memberikan layanan pembelajaran terhadap anak tersebut, sehingga dengan layanan pembelajaran khusus yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga anak tersebut bisa terakomodir dan terlayani. Karena mungkin dilihat kenapa anak tersebut fokusnya sebentar, kemudian juga mengganggu teman-teman yang lain. Mungkin saja ada beberapa ikon-ikon penting yang tidak terlayani oleh kita. Mungkin seperti itu Pak Wahyu. Jadi Oh, betul betul Pak Mansur. Iya iya iya. Luar biasa Pak Mansur ini. Pak Mansur sudah sangat luar biasa kalau saya lihat dari rencananya gitu ya Pak Mansur ya, pembelajaran ke depannya gitu ya Pak Mansur ya, untuk menghadapi salah satu cobaan ya Pak Mansur ya, mungkin untuk kita sebagai seorang guru ya Pak Mansur ya, menghadapi anak yang luar biasa seperti itu Pak Mansur ya. Iya Pak Mansur. Kalau rencana aksinya itu berarti yang ingin Pak Mansur lakukan itu pertama itu melakukan tes diagnostik ya Pak Mansur ya? betul Pak Wahyu. Jadi Iya. karena untuk melihat secara detail gitu kan profil belajarnya, melihat secara detail bakat minatnya, tentunya juga gaya belajarnya, apakah dia masuk ke apa audio, visual atau kinestetik. Jadi mungkin yang ingin saya coba lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik gitu kan, sehingga setelah itu saya mungkin bisa mencoba mempersiapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu dari diferensiasi kontennya, mungkin juga dari prosesnya dan juga dari produknya, atau bila perlu tiga-tiganya gitu kan kita Iya betul lakukan betul. untuk Betul betul Pak Mansur. memfasilitasi anak tersebut. Mungkin seperti itu Pak Wahyu yang ingin coba direncanakan gitu kan. Oh gitu Pak Mansur. Kalau untuk model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan
Pak Mansur lakukan itu kira-kira apa ya Pak Mansur ya? Yang menurut Pak Mansur nantinya itu cocok gitu Pak Mansur ya? Nah, nanti Pak Wahyu, gambaran saya nanti akan melihat dulu hasil dari asesmen diagnostiknya ya. Jadi Iya betul ketika betul. memang anak tersebut gaya belajarnya lebih kepada visual gitu kan, tentunya kita akan mencoba, saya akan mencoba mempersiapkan media-media berbentuk video atau gambar gitu kan. Sehingga dia bisa fokus di situ gitu kan dengan memperhatikan apa yang konten-konten yang kita sampaikan, ataupun kalau dia lebih kepada kinestetik gitu kan, kita akan mencoba ada yang berupa gerakan-gerakan gitu kan dalam kegiatan pembelajarannya, seperti mencari puzzle di berbagai sudut, sehingga ada kegiatan untuk eh, para siswa itu bergerak, tidak hanya diam di tidak hanya diam di kelas, duduk di kursi gitu kan, sehingga ada gerakan-gerakan yang membuat tentunya dia juga beraktivitas gitu kan, sehingga mungkin saja kalau anaknya seperti itu bosan dan duduk manis gitu kan dengan pembelajaran yang saat ini dilakukan gitu kan. Jadi tindakan yang dilakukan untuk model pembelajarannya mungkin nanti melihat dulu dari hasil asesmen diagnostik secara detail gitu kan Pak Wahyu, karena memang saat ini hanya baru informasi dari guru kelas sebelumnya Pak Wahyu, seperti itu. Nah, Oh betul betul Pak Mansur. Jadi memang Pak Mansur ini memang sangat luar biasa gitu Pak Mansur. Jadi Pak Mansur ini saya sangat setuju dengan Pak Mansur karena memang pembelajaran itu memang harus kita cari dulu akar masalahnya Pak Mansur ya dengan tes diagnostik seperti itu. Setelah kita menemukan akar masalahnya baru Pak Mansur merencanakan ya Pak Mansur ya tadi ya. Baru merencanakan RPP, baru di situ masuk ke dalam pembelajaran diferensiasi dengan diferensiasi konten seperti itu ya Pak Mansur ya. Lalu dengan menggunakan metode dan mode pembelajaran yang tentunya harus sesuai dengan hasil tes diagnosis tersebut ya tadi yang tadi Pak Mansur. Wah sangat luar betul biasa ini Pak Mansur. sekali, betul Ini sekali. tentu sangat saya tunggu Pak Mansur ini sebagai praktik baik seperti itu Pak Mansur, salah satu jadi contoh seperti itu Pak Mansur. Nah, menurut Pak Mansur ini kira-kira kapan ini Pak Mansur akan melaksanakan pembelajaran yang seperti ini gitu, pembelajaran berdiferensiasi itu untuk menangani masalah tadi yang anak tersebut ini Pak Mansur? Saya pikir secepatnya Pak Wahyu ya, dalam waktu Oh dekat, iya karena iya. kalau dibiarkan berlarut-larut memang ada efek negatif juga untuk dia dan juga untuk kondisi kelas gitu kan, karena memang saat ini tidak hanya dia sendiri yang tidak fokus tapi juga mengganggu fokus orang lain gitu kan, sehingga memang saya harus secepatnya lah, mungkin dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan lah. Dan sekarang hari Jumat ya, Iya ya betul mungkin Pak Mansur. Sabtu besok lah bisa dilakukan asesmennya. Oh Nah, mungkin nanti di hari Senin bisa action juga lah setelah mengetahui profil belajar dia gitu kan dari hasil asesmen. Mungkin di hari Senin saya bisa mencoba untuk mengeksekusinya gitu Pak Wahyu. Karena betul. dikhawatirkan tadi kalau dibiarkan berlarut-larut, nah dikhawatirkan akan seperti itu Pak Wahyu. Jadi efektivitas Oh dalam kelas juga terganggu lah, seperti itu Pak Wahyu. iya betul. Berarti Pak Mansur ini rencananya berarti secepatnya Senin juga sudah dilaksanakan seperti itu Pak Mansur ya? Sudah di Betul. action gitu Pak Mansur ya? Mulai dari Iya Pak besok Pak Mansur. Wahyu untuk asesmennya mungkin besok akan Iya. dilaksanakan Wah, Senin ya. iya sangat luar biasa ini Pak Mansur ini. Eh, saya tunggu Pak Mansur ini hasilnya nanti ya Pak Mansur ya. Iya hasil Siap Pak ya Wahyu, mungkin. siap. Iya begitu Pak Mansur ya. Mungkin nanti Lega nih kita Pak bisa. Wahyu nih kalau sudah ngobrol sama Pak Wahyu, luar biasa, selalu ada istilahnya pencerahan lah untuk membangkitkan semangat. Pak Iya Wahyu. alhamdulillah Pak Mansur. Saya juga sangat eh, alhamdulillah gitu Pak Mansur. Saya juga sangat senang gitu Pak Mansur berbicara langsung sama Pak Mansur gitu Pak Mansur ya. Apalagi ini demi kemajuan sekolah kita seperti itu Pak Mansur ya. Iya Pak Mansur. Pak Mansur, berarti nanti kalau habis ini Pak Mansur ya, kalau habis nanti hasilnya tolong nanti diobrolkan lagi kepada saya Pak Mansur ya. Saya tunggu ini Pak Mansur ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi seperti itu Pak Mansur ya. Karena saya Siap juga Pak Wahyu, penasaran nih Pak Mansur nih, gimana nih siap. pembelajaran Pak Mansur nih seperti itu.
Dengan keberhasilannya senang hati sampai Pak Wahyu. pasti pasti berhasil lah. Saya doakan pasti insya Allah berhasil seperti itu Pak Mansur ya. Iya Pak Amin Pak Mansur. Wahyu. Dengan Iya senang hati iya Pak Wahyu saya akan mencoba nanti menghubungi kembali karena tentunya dengan obrolan kita saat ini memberikan sebuah gambaran dan juga ada pencerahan-pencerahan untuk saya untuk melakukan aksi nyata terhadap para murid saya setelah mungkin tadi di awal saya sempat ya seperti itulah mengeluh tentang kondisi yang ada. Mudah-mudahan ini seperti yang Pak Wahyu sampaikan, apa yang saya rencanakan nih bisa memberikan sebuah program kebaikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, tentunya khusus untuk menangani siswa yang saat ini kondisinya seperti yang tadi diceritakan, dan mudah-mudahan ini lebih bisa mengkondusifkan pembelajaran di dalam kelas ya Pak Wahyu. Mudah-mudahan iya ini bisa direalisasikan dan saya pasti akan menghubungi Pak Wahyu lagi nanti Pak Wahyu iya. untuk Terima menyampaikan kasih Pak Mansur luar kabar biasa ini. baik Iya berikutnya. iya baik baik Pak Mansur baik baik siap Pak Terima Mansur. kasih Pak Ditunggu Wahyu Pak ya, Mansur. terima Ya, kasih nih. sama-sama Pak Mansur. Luar biasa Pak Mansur ya. Terima kasih Pak Mansur juga ya. Ya Sama-sama Pak selamat Wahyu, terima berjuang Pak kasih. Mansur. Semangat semangat Pak Mansur Terima ya. kasih Pak Wahyu, terima kasih. Iya Pak Mansur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.